Yep. cukup berbahaya dengan Popheus-nya. Apalagi bisa kita bilang mungkin, tapi kalau Popheus di ban tandanya sangat bebas untuk seorang cewek mau menggunakan Benedetta-nya kembali. Yang kita tahu objektif gaming ke arah backline-nya itu benar-benar tidak bisa diperhitungkan. Dan kita sudah memasuki grafik yang pertama di hari ini, Rebellion Gameflix versus Onyx Esports, dan Harleen sudah diamankan bersama dengan Matilda. Hayabusa pun menjadi pilihan kedua kali ini, Bude Monster. Silakan. Yes, dua hero ini langsung mengarah kepada hero yang kita tahu Sans juga bisa menggunakan dua hero ini dengan sangat baik. Harley juga bisa menggerakkan early game-nya, tapi Matilda lagi dan lagi ini masih menjadi top priority ban seperti yang kita udah bahas juga. Kalau Matilda sampai lepas sekarang begitu menyulitkan early game, entah mengapa kayak di season kali ini atau mungkin di patch kali ini ya, kita ngeliat early game-nya itu ganas banget nggak sih? Kayak nggak ada yang rehat, semuanya gerak terus, aktif banget, dan perang Oji. Oke, tapi kalau misal ngomong perang, ini aku bisa bilang Val ini harus lebih menurunkan temponya, karena melihat beberapa season kemarin, Sans ini seperti yang dikatakan oleh seorang Bude Monster, kalau dia adalah salah satu jungler independen, dan bahkan Sans itu bukan jungler yang takut ketika bermain poke damage dengan tank lawan. Jadi, kalau menurut aku pribadi, it's okay untuk seorang Val melakukan keributan di area jungler, tapi ingat, yang dia lawan ini berbeda orang dengan yang kemarin. Mungkin kalau Brass lebih bermain safety, tapi ini Sans biasanya terkenal dengan arogansinya di early game. Dia nggak takut dengan adanya tank yang masuk bisa diharas mundur. Tapi udah ada Selena diamankan, tidak ada Selena untuk para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan Xbox dari Sugar pun di-respect dengan baik. Tali ya silakan. Iya, dan di sini kita melihat ada salah satu pemain dari mantan Onyx Prodigy juga ya, yaitu Birul, yang kali ini dari via RPG bisa masuk ke MPL melawan Onyx Esports. Apakah di sini mungkin Birul bisa menjadi kunci, bisa menjadi highlight, mengingat kemarin dia bermain juga cukup baik, menjadi sorotan, dan kita tahu yang namanya mantan satu tim pasti dia sudah adalah sedikit info tentang rotasi atau bagaimana gameplay tim tersebut. Dan Popol Kupa kali ini langsung diamani oleh Rebellion Gameflix. Banyak trap, banyak sisi, ini bakal menyulitkan banget untuk hero-hero melee yang akan dimiliki oleh Onyx Esports nantinya. Ya akan nyaman sih, akan nyaman di mana Popol Kupa di early-nya dia nggak perlu commit, dia bisa nge-poking damage dari arah jauh, dan of course akan membuat Onyx Esports harus berpikir kembali, nggak boleh terlalu gegabah juga apalagi di early game. Sementara Ling dan juga Chong diamankan oleh Onyx Esports. Pintarnya mereka adalah ketika mereka mengambil Ling, mereka langsung mengambil Chongnya juga, jadi Lingnya akan bebas, nggak ada yang nge-counter. Ini kita tahu Chow itu adalah counter absolute dari Ling itu sendiri. Ling mau bergerak bebas, Chow-nya diambil, dan ini ketika udah dua hero ini tinggal Rebellion Gameflix mau jawab apa nih selanjutnya, Oji? Oke, kalau gitu, kalau misalnya aku bisa bilang Rebellion Gameflix masih bisa memiliki satu kesempatan, yaitu dengan dari Kaja mungkin dari sisi bot lane, tapi kita nggak tahu apakah Biro menggunakan Kaja. Karena sebenarnya secara pribadi itu aku setuju banget dengan pendapat dari Bude Monster. Tapi mungkin dengan adanya Onyx Esports yang mengamankan terlebih dahulu, ini tandanya memberikan informasi kalau Birol ini terdeteksi oleh tim Onyx Esports, terbaca pergerakannya. Karena cowoknya Birol ini kemarin memang luar biasa mengerikan, dan bahkan kembali lagi ke era warna rambut menambah damage di Lane of Death. Iya, bener juga. Ya kan? Kembali lagi, dan wih, Sans habis potong rambut nih, lihat. Makin tampan, tidak mungkin. Kayaknya rambutnya udah nggak ada yang ngeganggu dia pas lagi farming, dan kita bakal lihat Linknya Sans akan seperti apa kali ini. Talia, silakan. Yap, Ling, lagi-lagi Ling dari kemarin dipakai oleh dua tim dan belum menerima kekalahan sama sekali, maupun dari BTR ataupun dari Araki. Apakah kali ini Onyx masih bisa mempertahankan win rate 100%-nya Ling? Kita bakal saksikan, karena di sini juga langsung di-pick Popheus untuk mendinai counter dari Ling sendiri. Kita tahu memang Ling dengan Temples of Fate-nya, Deviant Sword-nya itu mempunyai skill dash yang mana ini bakal mematikan banget atau memotong pergerakan dari seorang
struggling kalau dihadapkan oleh Popheus. Itu kenapa? Dari Onyx Esports langsung mengamani seorang Popheus. Dan satu hero lock bisa mengincar ke arah seorang Val yang sedang ingin membuka federasi nanti di area belakang Ranger Max. Oke. Tapi kali ini yang bisa aku lihat, aku udah bilang dari sebelumnya kalau misalnya bus ini adalah pemain yang cukup berbahaya dengan menggunakan seorang Popheus dan bahkan diamankan begitu saja. Salah satu hero yang mungkin cukup menyulitkan di arah late game ataupun di arah mid game. Tapi dengan Rebellion gameplay seperti ini mungkin ada baiknya dengan pergerakan yang memiliki hero range ataupun memiliki late game insurance. Dan mungkin kemarin sebenarnya Sugar itu udah lumayan bagus dan cukup bagus dengan posisi dia menggunakan Granger. Cuma memang dari daya dobrak tim musuhnya memang yang mungkin lebih kuat dari Bigetron Alpha. Tapi kalau untuk kali ini Benedetta sudah diamankan. Apakah itu adalah hero untuk seorang cewek? Dia memperhatikan seorang cewek. Tapi kalau aku pribadi dari Rebellion Gameflix, link seperti ini kalau misalnya Sugar mau main Yusin is okay menurut aku. Popheusnya juga bakal bisa di take down karena mungkin dengan ada Endless Battle dan juga Headman Hunter Sword mungkin bisa menumbangkan seorang Popheus mungkin, tapi itu baru mungkin ya, karena ingat Popheus memiliki immune yang sangat menyebalkan. Kemudian Monster silahkan. Ya, kalau dari Sugar sendiri pilihannya masih banyak juga. Kita baru ngeliat satu match aja kemarin. Aku yakin banget Sugar punya hero pool yang sangat luas juga. Tapi menariknya adalah sekarang kayak dengan Barat's Band, Alice Band, hero durability yang mungkin bisa dimainkan oleh Rebellion Genflix langsung dipatahkan gitu aja. Dan Benedetta nggak dilepas oleh Rebellion Genflix pula. Pilihan untuk Onyx Esports yang tadi mereka udah ngambil hero core mereka udah dibuka, lalu hero untuk cewek udah dibuka belum ya Jie? Cewek ini bisa kita bilang tadi hero-nya belum dibuka Bude, masih ada Popheus. Masih ada Popheus, itu untuk seorang Boot sudah bisa dipastikan. Masih ada Chow, itu baru possibility yang besar untuk seorang siapa namanya, Keyboy. Dan juga Link udah bisa dipastikan untuk seorang Sans. Nah ini, sementara tuh ini Bude. Dan belum ada hero untuk seorang cewek. Cuma melihat kalau misalnya akan menambah satu buah hero melee lagi, bisa saja nggak menutup kemungkinan cewek ini akan menggunakan hero-hero seperti macam Bellery atau yang bisa mengcounter melee atau dengan crowd control yang cukup banyak luar biasa. Tapi tamu sekarang, ini ada pertukaran nih ya. Tapi aku sebenarnya gini Bude, kita bakal coba bermain sedikit ya. Sebenarnya tamu sini adalah berada di posisi EXP lane dan bisa sangat memungkinkan Popheus ini berada di gold lane. Itu yang normalnya. Tapi dengan kita mengingat Drian bisa menggunakan Popheus, bisa saja Popheus ini berada di mid lane Bude Monster. Seperti itu. Iya. Dan diambil lihat Tamus dari Onyx Esports juga mungkin melihat dari Jelo.wall kemarin yang menggunakan Tamus begitu baiknya dan udah diamankan pula. Tapi Rebellion Gameflix lala memainkan hero dengan damage yang sangat tinggi tapi durability-nya begitu rendah. Ini Sugar punya PR yang sangat tinggi sih ketika di dalam in-game lagi untuk farming ini. Dan ada Esmeralda juga yang sudah diamankan oleh Rebellion Genflix. Talia. Iya, di sini kita melihat dari Rebellion Genflix nge-pick ke arah seorang Nathan, yang mana mereka di match yang kemarin sempat bertemu dengan BTR menggunakan Nathan dengan emblem yang cukup menarik, yaitu emblem support. Nah ini mungkin ingin di-mirroring bagaimana gameplaynya oleh Rebellion Genflix. Sudah ada Nathan yang kita tahu, Nathan benar-benar sakit banget, apalagi hero scaling makin ke late game makin sakit. Link, Popheus, Tamus, dan juga ada Lunox dari sisi Genflix. Sedangkan dari sisi Onyx maksudnya, sedangkan dari RBG sendiri ada Popol, Parsha, Ruby, Nathan, Esme, dan juga hero-hero yang menarik ya. Kalau menurut aku sih aku lebih prefer ke Onyx ya. Kalau menurut Monster sama Oji gimana? Silakan lihat game yang pertama ini aku lihat Rebellion juga kayaknya ini punya chance yang sangat-sangat baik sih. Ini tergantung dari liga mereka, Oji.
Kalau menurut aku pribadi ini bakal berat banget untuk seorang Sugar, mengingat Nathan adalah penggunaan hero yang cukup lembek, durability-nya lemah dan bakat ini bakal di counter abis-abisan sama Lee. Tapi kita bakal lihat itu adanya semua prediksi dan kita bakal menuju langsung ke Land of Dawn untuk melihat fakta yang bakal terjadi di Land of Dawn di hari yang kedua di game yang pertama. Ternyata Bulls menggunakan Samus dari mana coba memaksa keadaan dan betul sekali Bude Monster, Poveusnya bakal dipakai oleh seorang cewek di arah Gold Lane seperti praduga kita yang kita lakukan di saat draft pick. Dan bakal pergerakan kali ini, para pemain dari tim Onyx Esports sudah benar menjaga perimeter atas pergerakan Popol supaya tidak ada yang mendekati menuju ke arah seorang Sans. Bude Monster, silakan. Iya, splash bootsnya di area bawah ternyata rusuh di area tengah-tengah ini. Lebih lagi Onyx Esports, mereka nggak mau jungle-nya terganggu. Mereka bermain agresif terlebih dahulu, tapi Keyboy dalam apa ya? Dia satu buat XP terakhir. Dan udah tadi saatnya tepat, tapi mereka sudah digunakan. Keyboy dikejar oleh Hyba dan Lasit dia berhasil didapatkan dan first bullet jatuh kepada Rebellion Gunflames. Wow. Alright. Dan ini benar-benar Bude Agresif Monster banget. ya. Pertukaran inilah yang mungkin harus dihindari oleh tanker-tanker. Kenapa? Karena mereka tuh kebiasaan untuk menukar damage dan mereka terbiasa untuk terkena poke. Padahal kalau mereka terkena poke dengan cukup banyak, ini bisa cukup berbahaya untuk para timnya dan tidak bisa mengawal core-nya di arah jungle. Dan bahkan first blood telah didapatkan dengan adanya satu buah damage burst yang dikeluarkan oleh seorang Huba. Ini harus diperhatikan oleh seorang Keyboy ataupun dari seorang Val. Tidak boleh ada yang benar-benar melakukan poking, maksudnya terkena poking terlalu banyak. Tapi Huba bakal coba dipaksa. Ada Keyboy di depan sana dan mencoba dengan satu case asal tidak berhasil menemukan seorang Huba di arah mid lane Bude Monster. Yes, di area bottom lane juga sempat sekarang kali ini rotasi dari Onyx Esports agak sedikit ditahan karena early-nya yang mereka jalan-jalan terus. Mereka mau bikin sansnya semakin leluasa, masuk ke area jungle, tapi Rebellion Gunflames berhasil untuk menjawab itu dengan sangat cepat di area top lane. Donut Bow-nya berhadapan dengan cewek dan juga Keyboy. Tapi teman-teman, what time is it? It's snack time. Jadi langsung aja vote momen game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snack Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya juga. Banyak video-video menarik seperti ini nih. Seperti dari area Turtle dan di Paus. Apa-apa teman-teman, kita mencoba untuk membiarkan teman-teman kita dalam kondisi yang prima semua ya Oji ya. Dimana Yes, ini benar banget. Turtle yang pertama akan dikontes harusnya dari posisi keduanya. Tapi kalau di kontes sekalipun kayaknya bakal Rebellion Gunflames agak sedikit kehantam Bude Monster karena mengingat kalau dari segi lokasi Esmeralda masih berada di top lane dan Poveus sudah mulai menuju ke arah Turtle, tandanya bakal ada teamfight 4 versus 5 dan dari jumlah ya, kalau jumlah itu dimenangkan oleh Onyx Esports. Gimana menurut Mbak Talia? Silakan. Iya, memang kalau kita lihat dari segi draft pick-nya juga, ini cukup sulit ya bagi Rebellion Gunflames untuk ngekontes ke arah Turtle, yang mana mereka menggunakan jungler Nathan. Nathan memang kita tahu cukup sakit, cuman dia benar-benar membutuhkan item, dan kalau Turtle ini masih di bawah menit yang masih terbilang sangat cukup early, akan sangat mengandalkan dari segi retribution ya. Dan kalau kita lihat dari damage taken per minute antara Val dan juga Kibo, wow, Val memang kita tahu sebagai tanker bakal nahan badan banget ya di area depan di sini. Dari Ranger Mars sendiri bagaimana? Yes, betul sekali, setuju dengan Talia. Tapi sebentar lagi kita bakal menuju ke Land of Dawn kembali. Sepertinya udah pada memegang handphone, jadi kita langsung menuju ke Land of Dawn sekarang juga. Let's go. Oke, Peter Game tanpa bakal coba dipaksa. Satu poin telah diamankan. Link dari satu harus hilang. Dan bahkan ada bisa diamankan oleh seorang Sugar yang cukup baik. Dan bahkan kali ini dengan jumlah yang kalah berhasil menggunakan keadaan double kill, dapatkan Huba berhasil memberikan damage luar biasa. Tapi cewek terhalang jika pergerakan tidak ada sama sekali. Dan di sini berbalik dengan prediksi yang saya nyatakan bahwa Onyx Esports yang harusnya memenangkan pertandingan di arah Turtle bahkan harus tumbang dengan tidak adanya Sans di arah Turtle. Bude Monster, silakan. Iya, Sans perkembangan terlebih dahulu membuat damage yang bisa diberikan oleh Onyx Esports tidak bisa maksimal ditangkap dengan sangat cepat. Tapi Rebellion Gunflames burst damage yang mereka miliki ternyata tidak bisa diremehkan di early game tadi ya.
Iya, dimana kita sudah melihat ya bagaimana di area Turtle tadi Sunset terpick out duluan. Otomatis sudah tidak ada retribution lagi, sudah tidak ada damage yang sakit dari seorang Ling, bahkan untuk mengincar ke arah backline untuk ke arah Sugar. Tapi dia di sini dari Mas. Bahkan coba dipaksa, tapi ternyata berhasil kabur jelas. Not wow. Kali ini dapat lane, bahkan bertukaran, bahkan menuju ke arah seorang cewek bahkan menjadi pukulan dan bahkan cewek ditumbahin begitu saja oleh seorang Sugar. Damage yang besar diberikan oleh seorang Sugar dan bahkan di dapat lane. Satu buah gold turret sudah hilang begitu saja bakal disukai dengan di arah top lane. Turret bakal coba dapatkan. Jelat Natwo memaksa untuk melakukan clear minion. Jelat Natwo, apa yang terjadi? Keraguan yang dilakukan. Maju mundurnya kali ini dia memilih untuk meninggoy di arah top lane sana. Budemonsta dan Huba bakal menjadi pilihan kedua. Shutdown didapatkan oleh sana dengan satu kali Deviant Sword saja. Budemonsta silakan. Yes, ada terjadi mirroring dari keduanya, sama-sama ingin menghabisi satu turret di area side-nya. Tapi kita ngeliat kalau Rebellion Glenfix mereka berhasil ngedapetin satu turret, dan Onyx Esports mereka hanya mendapatkan 2 kawata, dan real time win probability Rebellion sekarang mendapatkan 60% dari Samsung Galaxy A series. Mungkin karena kita ngeliat mereka berhasil memenangkan 2 lane-nya dan ngasih pressure yang begitu besar. Sekarang di area top lane dari Rebellion Glenfix mencoba untuk panis satu member yaitu Drian, tinggal 1/4 HP aja dia masih bisa selamat karena adanya backup dari teman-teman Onyx Esports yang sudah siap di area top lane. Oji. Oke, Turtle Camp Living by Mandiri kali ini sudah terbuka sangat bebas. Sans pun harus pulang dengan darah sekaratul maut. Dan bahkan untuk beberapa belakangan ini dari gameplay dari Sans di menit yang keempat kayaknya agak harus sedikit menurunkan tempo. Dia mulai coba untuk farming, mulai coba fokus untuk mendapatkan jungle-jungle-nya. Karena aku lihat perbandingan mungkin level tidak terlalu jauh, tapi dari gold berbeda 1000 dengan adanya turtle yang diamankan di turtle yang pertama. Turtle yang kedua mungkin bisa menjadi titik balik dari Onyx Esports. Tapi lihat, Rebellion Glenfix mereka udah mulai coba untuk melakukan setup di turtle. Dan bahkan kalau kalian semua sadar yang di rumah dan juga para penonton, ini Rebellion Glenfix adalah salah satu tim yang cukup berani men-setup turtle ketika turtle sudah terpop up. Jelas nato, wow, berani ke depan, satu buah PDS ke belakang, Sas menuju ke sana, dan ini berhasil diamankan. Dan bersama ke belakang dan seorang Subang itu saja. Sekarang sana, untuk gigit, dia bertumbang, sama kata Subang, dan mendapatkan 2, dan kali ini 2 harus 3 menuju ke arah yang harus hilang bagi dapat kalau Kipon dapat kill. Tapi ternyata Sans untuk mundur terlebih dahulu menembak saat belakang. Pertukarannya 3 untuk 3, tapi perbandingannya adalah Sans masih melenggang bebas, dia masih selamat sebagai core utama yang dimiliki oleh Onyx Esports. Lalu dibanding terbalik dari Rebellion Glenfix yang mereka harus kill terlebih dahulu, tapi dari Birol di area tengah dia masih berusaha nih untuk menahan pula bersama dengan Julianot. Wow, 2 member yang tersisa. Sementara ini yang seharusnya dibutuhkan juga adalah dia harus bisa farming, jangan sampai Silakan Talia. Oke, silakan Talia. Yes, dan ini adalah momen ketika akhirnya Turtle bisa disokor dengan adanya retribution. Sugar tidak bisa terlalu masuk karena dari Onyx sendiri sudah sangat amat mendominasi di area depannya, dan mau nggak mau seorang Ling dengan adanya Tempest of Blade yang pertama kali digunakan langsung bisa mendapatkan double kill di sini. Oke, kalau gitu ternyata langsung ada turret diamankan di arah top lane. Bakal ditukar oleh Sans dan juga Boots. Sepertinya Keyboy bakal coba diambil. I'm of Vendetta dan Wolf Cave telah dikeluarkan, tapi satu buah PDS nggak berhasil kena karena seorang Keyboy. Keyboy masih bisa menghindari dan hanya sepatunya terkena damage, tapi di bottom lane sana lihat Sans mencoba mencuri satu buah orange bomb. Sans jangan mencuri, Sans jangan mencuri. Silakan Bude Monster. Setelah mencuri udah langsung kabur begitu aja ketika Rebellion Glenfix mereka berfokus untuk nge-push di area tengahnya. Kita ngeliat player gold by Living by Mandiri, Sans Tajir diikuti oleh Boots, jadi 2 member dari teman-teman Onyx Esports menduduki dikejar dengan Jelonot. Wow, semuanya bertemu di area river. Teman-teman dari Onyx Esports dan juga Rebellion Glenfix sudah menyadari satu sama lain kehadirannya, dan Jelonot wow melihat Keyboy, Sans yang masih farming, dia udah ngelewatin level 11, Sugar agak sedikit tertinggal, dan itemnya Talia. Yes, kalau dari kita lihat itemnya, Farsha sudah mempunyai Clock of Destiny. Kita tahu Farsha udah di buff, makin sakit banget damage-nya, apalagi bentar lagi bakal di-combo dengan Lightning Surge yang di Ranger Mas. Yes. Oke, kali itu mereka sudah dapatkan oleh seorang Sans, tapi ternyata Jelonot wow, langsung terkejut dengan wow, bukan dari seorang cewek, dan bahkan Ruby-nya bakal tumbangi di depan sana. 3 healer dari Rebellion Glenfix, yang Onyx Esports membalikan keadaan dengan 9 poin yang mereka dapatkan, dan bahkan apart from free hit di arah jungle dari Rebellion Glenfix.
Tapi ingat, kali ini mereka bakal coba untuk mulai menyusul goldnya Bude. Udah mulai menuju ke arah 1000 gold different antar Rebellion Girlfriend dan juga Onyx Esports Bude Moonstar. Silakan. Yap, yang dari tadi kita ngeliat kalau Rebellion Netflix walaupun berbeda sedikit, tapi mereka berhasil untuk mengungguli dari sisi networknya. Mereka masih bisa mengejar, tapi kali ini Onyx Esports terlihat lebih galak lagi karena mereka sudah sadar mereka nggak bisa ngebiarin makannya bebas begitu aja. Dan so flip karya Sugar dan juga Zulonot. Wow, bakal damage yang begitu besar. Dua member dari Esports, damage deal yang besar pula. Drian dan juga Sans, begitu pula dengan cewek. Semua resource skill sudah dikeluarkan, tapi di area tengah sini Jungle bertemu dan adanya langsung yang bertemu dengan tim Onyx Esports. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, langsung dicip oleh Keyboard. Gak bisa lagi Talia. Yes, dimana mereka sudah kehilangan seorang Sugar, damage terbesar dari Rebellion Genflix, mencoba untuk langsung menzoning dari segi orange buff yang otomatis tidak ada lagi retribution, tidak ada lagi yang bisa mengkontes. Bahkan seorang Birul pun menggunakan Ruby, yang kita tahu Ruby memang sustain, tapi untuk mengkontes keberadaan dari orange buff di sini cukup sulit, butuh bantuan dari Huba. Tapi kalau misal Huba mengamankan orange buff dengan adanya Federal Strike, nggak bakal ada lagi Federal Strike ketika team fight nantinya. Jadi ditahan aja. Sudah ada lightning intercept di sini untuk item burst dari magic damage yang dimiliki Parsia sendiri. Dominance Ice, respect banget ini terhadap seorang Tamus untuk mengurangi regen SP yang dimiliki. Dan di sini Sans masih galak lagi, dan inilah dia in-game-nya back to the game. Dan Onyx Esports masih menduduki jungle milik tim Rebellion Genflix. Lord by Living by Mandiri juga sudah terlihat dari teman-teman Onyx Esports. Mereka nggak ragu lagi untuk menduduki area Lord Pit. Oke, dan bahkan kali ini Birul sudah berada di garis depan, bakal membuka vision begitu saja. Bahkan ada Birul bersama dengan Boots yang mungkin head to head enak saat bonyok, tapi aku lebih menang posisi Boots kalau untuk kali ini. Dari untuk one by one dengan seorang Birul. Apalagi kalau misalnya Boots udah punya Dominance Ice, ini bakal coba diganggu banget life steal dari seorang Birul. Tapi melihat poking damage yang dilakukan oleh seorang Boots tidak terlalu memaksakan terhadap Lordnya, ini mungkin hanya memancing keributan belaka Bude Monster. Ini ya kamuflase aja untuk push di arah top lane. Silakan Bude Monster. At least pick off dulu nggak sih Uji kalau mau ke area Lord, dan memenangkan jumlah ketika berada di Lord itu akan sangat-sangat menguntungkan bagi tim yang bisa ngelakuin pick off terlebih dahulu. Jadi ya ada baiknya memang mereka mancing dulu siapa nih yang terpancing, yang ke-trigger. Dan ketika Onyx Esports bisa mendapatkan hal itu, tapi Rebellion Genflix sepertinya tidak akan memberikan apa yang Onyx Esports mau. Mereka nungguin di area Bash. Mereka juga menantikan ada pergerakan yang mungkin miss dari Onyx Esports. Tapi perbedaannya adalah kita melihat kalau dari Onyx Esports adanya Sans yang bisa nge-split push. Ini bikin masalah lagi untuk Rebellion Genflix gak sih? Oh, tapi lock sudah terjadi Uji. Oke, bakal coba dipasang begitu saja, tapi Sans menuju ke arah seorang Huba menjadi objektif game. Dan bahkan di sini Sans menuju ke arah belakang, langsung didapatkan. Sans coba kabur, Dilonat mau bakal coba objektif game dan tidak dapat Aztec, dan cewek tertangkap begitu saja. Dipaksa menuju ke arah belakang, cewek udah do or die, dan dia bahkan tidak berhasil mendapatkan point kill sama sekali. Sans di arah sana bakal ada satu buah Lord yang terhormat, bakal coba dipaksakan, tapi ternyata ditarik undur, ditarik kembali, tidak mau bermain dengan bener-bener nafsu. Mereka bener-bener menahan gelora muda asmara dari pemain tim Onyx Esports Bude Monster. Yes, tarik ulur terus-terusan di area Lord, udah kerisak 2 kali nih total. Tapi Sans dengan pengalihan isu yang dia lakukan, dia selalu menarik Rebellion Genflix. Dia nggak bisa untuk fokus ke area Lord lain yang berhasil didapatkan oleh Onyx Esports. Mereka harus melihat lane atasnya udah di-push habis-habisan karena nggak ada tier yang kedua. Jadi Rebellion Genflix harus ke defense turret di area top lane, menarik ke area atas. Lordnya bebas, gak ada yang bisa fokus, apalagi gak ada Sugar tadi. Mereka harus ke setup ulang lagi. Kali ini Rebellion Genflix harus bisa defense dengan adanya Lord yang hadir bersama dengan super video yang Onyx Esports lakukan, Talia. Oh, Yes, dan kita memasuki menit ke-12, perbedaan level 2 level dari antara Sugar dan juga Sans. Ini membuktikan dengan adanya item Sans yang hampir banget full item. Sudah ada si Halberd juga bahkan untuk mendina regen HP yang dimiliki oleh Birul, Jelongkak Wow, dan juga
juga bahkan seorang Sugar yang kita tahu attack speed Sugar kalau dikombokan dengan satu item life regen itu bakal pedih banget. Tapi sayang sekali tadi pertukaran di Lord menurut aku sangat merugikan bagi Rebellion Genflix. Sugar ditukar cewek, ini untung banget Onyx mendapatkan satu core dan juga Lord. Tapi reward di Oke, kalau gitu berhasil mendapatkan poin. Yes, benar banget. Tapi poin di bawah itu Donut Wall langsung hilang begitu saja. Dan bahkan Ubah kali ini masih coba untuk mendefense di arah top lane karena satu main inhibitor turret di arah bottom lane sudah hilang. Ini tandanya keompongan yang terjadi di gigi Rebellion Genflix bakal benar-benar bisa menjadi salah satu tolak ukur. Tapi Sans sudah mencoba mengekerkan Ubah menjadi pilihan kedua. Defense masih coba ditahan, tapi ternyata di sini tempo sobat yang nggak ada. Sans bakal coba ditumbangin satu hit terakhir, tapi ternyata masih bisa di-cover tempo sobat dikeluarkan begitu saja dengan satu pemain airstrike meng-cover di arah top lane, membuat pemain dari tim Onyx Esports porak-poranda harus mundur, tidak boleh terlalu birahi. Kali ini Sans berada di ujung tanduk, tapi ternyata malaikat masih memberikan dia kesempatan untuk hidup. Kali ini boleh Monster Selatan. Tapi yang akan hidup apakah tier dari inhibitor di area tengah, karena Onyx Esports kayak mereka udah jalan terus-terusan, nge-press terus-terusan, Sam juga udah ngepantau dari area atas dan dia masih hidup dari inhibitor di area tengah. Onyx Esports memilih untuk kembali melakukan setup ulang, nungguin lagi semua resource yang mereka miliki, dan kekosongan yang terjadi di atas sama bawah di area dua lane ini yang akan dimaksimalkan juga oleh Sans. Dia bisa bergerak ke atas yang saat teman-temannya di bawah. Jadi Rebellion Genflix ketika nge-defense pun harus nyebar. Ini yang dipermasalahkan, dan gimana caranya Sugar bisa survive ketika tim Onyx Esports mereka dengan mudahnya melompat-lompat langsung fokus ke area Sugar kali ya. Iya, ini memang cukup sulit karena kita tahu Nathan itu kan empuk banget ya, dan Link ini bisa menjadi menyerang karena Pico ya. Oke, berhasil dikeluarkan begitu saja. Ubah di depan sana berhasil mendapatkan seorang cewek yang cukup indah, tapi di sini Bude Monster inilah Rebellion Genflix masih bisa mempertahankan gempuran dari Onyx Esports, dan bahkan udah ada yang demoji dengan sebuah paton untuk Rebellion Genflix. Jalan-jalan ke Ciater, beli balon ke Cibaduyut. Cakep, ingat para custom Rebellion bukan badut. Mantap, mana dari Sonic, Sobat Onyx juga kirim dukungannya untuk Onyx Esports, bisa DM ke Ranger Emas, DM ke Bude Monster, ataupun juga ke Thalia, karena kita bakal membacakan kalau ada kesempatan dan bakal benar-benar bisa bersama-sama melihat pertandingan yang seru banget kali ini. Bahkan lihat Onyx Esports sendiri, tim yang benar-benar kuat saja kali ini bisa ditahan oleh Rebellion Genflix loh. Bude Monster benar-benar ditahan sampai menit ke-15. Silakan Bude Monster. Mereka kayak masih bisa untuk melakukan sesuatu walaupun di posisi yang tidak enak. Kehilangan dua inhibitor nggak membuat mereka diam diri di area base nungguin nasib mereka. Nggak, mereka melakukan gerakan pick off yang terjadi, dan Onyx Esports ketika mereka melakukan kelengahan lagi, mereka lengah, mereka berhasil dipokok satu persatu. Menurutku kemungkinan Rebellion Genflix bisa membalikan keadaan. Sementara itu Onyx Esports melihat adanya Lord yang hadir, Boots langsung aja menginisiasi, tapi sudah dibaca oleh Val yang dari tadi udah nungguin di area bus, memantau situasi dengan baik. Tapi permasalahannya, kalau di atas, di bawah ada Sans yang tadi juga udah mulai nge-push sedikit-sedikit, fokus di area depan, cewek di area depan. Hey Dam Kupa, cewek di area depan duluan terapi. Damage dari Kupa begitu besar, Oji. Oke, Pristal Double sama Winston terjadi menuju ke arah Soro. Sugar pun ditumai begitu saja. Mega kill didapatkan. Bakal coba bertarik mundur. Retreat. Lord pun sudah menuju ke arah. Ini bisa di arah top lane Bude Monster. Ini gak bagus banget. Untungnya mereka masih punya Hubba. Hubba tidak boleh ter-take down. Hubba harus berada di belakang, karena Hubba lah satu-satunya sang burung penyelamat yang akan menyelamatkan Rebellion Genflix dari gempuran pasukan Onyx di Lord yang kali ini. Bude Monster melihat di arah top lane sana. Lord sudah mulai maju. Pada saat dikeluarkan, Lord sudah mulai masuk. Sans melihat pergerakan dari seorang Hubba tapi tidak tergapai dan tidak mau masuk terlebih dahulu. Sans bakal coba clearing dari bottom lane. Objektif game menuju ke arah turret. Best menjadi pilihan. Hubba di depan sana. Curse Throw, energy effect dikeluarkan, tapi ternyata pilihan menuju ke arah battle. This is Onyx Esports takes the game 1 Bude Monster. Wow. Setelah early game mereka yang nggak bisa memainkan gameplay dengan maksimal,